Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tadi malam Ko Andre Tunggal bahas video saya atau react video saya tentang Sirotol Mustaqim, dan saya sangat berterima kasih pada Ko Andre ya. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Followernya juga sangat ramah ya. Saya salut dengan subscriber daripada Ko Andre. Kemudian Ko Andre juga sangat ramah ya. Penjelasannya sangat bijaksana, tidak terkesan memojokkan ya. Pokoknya luar biasa deh Ko Andre ini. Namun ya, mohon maaf ya bagi teman-teman ya pengikut daripada Ko Andre ya, subscriber Ko Andre, mohon maaf ya, saya tidak sedang memojokkan agama Kristen ya. Enggak, saya tidak sedang memojokkan agama Kristen, tapi saya hanya membuka persepsi lain gitu ya, pemikiran lain. Dan di video itu ya, Ko Andre mengatakan saya ya diduga ya saya mengambil sesuatu yang berbau paralelisme ya. Jadi artinya gini, Sirotol Mustaqim ini kan sesuatu hal yang universal ya. Ya bisa aja mirip ya karena sesuatu yang universal ya. Namun Ko Andre mengatakan Sirotol Mustaqim itu atau akulah jalan kebenaran itu sangat berbeda dengan konsep agama Kristen. Tapi saya menghargai itu ya, saya tidak ngotot ya. Lagian di video itu ya, saya juga menjelaskan saya tidak memberikan kesimpulan ya. Silakan diambil kesimpulan sendiri-sendiri ya. Karena kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Saya tidak berpihak ya, saya tidak mengambil kesimpulan. Dan di video ini juga saya hanya bertanya, dan bertanya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Saya hanya mengurai gitu, memacu atau memicu ya, biar kita berpikir kritis, skeptis dan lain sebagainya. Jadi saya sangat mengapresiasi ya penjelasan daripada Ko Andre, sangat luar biasa gitu ya, penjelasan yang bisa saya terima ya. Tapi ya ada tapinya nih ya. Dan di video ini saya akan bertanya ya, ada satu lagi gitu ya, nggak hanya satu sih ya. Ada beberapa hal lagi yang perlu saya pertanyakan gitu terhadap Ko Andre dan para subscriber daripada Ko Andre, terutama ya agama Samawi ya. Jadi selain daripada Sirotol Mustaqim ya, mungkin saja ya Sirotol Mustaqim itu semacam paralelisme ya, seperti yang dikatakan oleh Ko Andre. Walaupun definisi daripada paralelisme adalah mengulang unsur tata bahasa, kata, frasa atau kuasa untuk menciptakan efek tertentu ya. Paralelisme dapat digunakan dalam sastra, retorika dan penulisan ya. Ya saya tidak membantah itu ya. Sah-sah aja kalau berpendapat ya. Dan saya dengan Ko Andre juga tidak sedang berdebat, tapi sedang berdiskusi. Ibaratnya ya seorang umat yang berdiskusi dengan para pemuka agama. Ya, anggap aja seperti itu ya. Jadi saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Mohon maaf ya bagi subscriber Ko Andre ya. Jadi kalau misalnya nih Sirotol Mustaqim itu sesuatu hal yang universal ya, ada kemiripan misalnya dengan agama Samawi atau agama Abrahamik misalnya. Oke lah, konsep Sirotol Mustaqim ini saya akui ya ada kemiripannya. Tapi ada lagi nih ya selain Sirotol Mustaqim. Apa itu? Ya, dimana kisah Adam dan Hawa ya sangat mirip dengan agama Mesopotamia kuno ya, dimana kisah daripada agama Mesopotamia kuno ini dikisahkan Adam terbuat dari tanah dan ada tamannya mirip seperti Taman Eden dan ada ularnya juga ya. Ini salah satu daripada kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno ya, dengan agama Samawi. Tapi ada lagi nanti ya, ada sekitar 4 ya. Saya akan memberikan data ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang ya. Ini ada datanya ya. Saya tidak asal ngarang gitu. Saya ngambil data, sumber dan referensi dari The Archaeologist dalam versi bahasa Inggris. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi dulu pada bisa baca apa yang saya beberkan di channel ini ya. Saya tidak nambahin, saya tidak kurangin juga ya. Jadi itu artinya kalau misalnya Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan ya, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin sumber dan datanya. Tapi gini guys ya, cara berpikirnya itu jangan a priori ya. Artinya gini, kalau misalnya sesuai dengan agama kita, maka kita anggap
itu kebenaran. Tapi kalau tidak sesuai, kita anggap kebohongan. Jangan seperti itu ya. Itu namanya a priori atau berpihak ya. Kebenaran itu berada pada tempat yang tidak terduga ya. Sama seperti misalnya gini ya. Zaman dulu, zamannya abad kegelapan ya. Galileo, terus Charles Darwin dan sebagainya. Mereka semuanya dituduh sesat loh. Ya. Jadi para penemu-penemu zaman dulu ya, zaman Kristen itu, ya, zaman abad kegelapan itu, mereka dituduh sesat ya. Mereka dituduh menyesatkan agama Kristen. Kamu mau menyesatkan agama Kristen ya? Kamu mau merusak agama Kristen? Kamu mau merusak akidah agama Kristen? Bahkan ya, Charles Darwin sekalipun ya ketika menemukan teori evolusi, maka dia hampir dieksekusi. Bayangkan, hampir dieksekusi. Jadi jangan sampai terulang ya di Konoha seperti itu ya. Umat Kristen yang ada di Konoha, saya yakin ya tidak seperti umat Kristen ada pada zaman kegelapan. Dan saya yakin ya, kok Andre juga seperti itu ya, tidak ada pada zaman abad kegelapan ya, tidak mengulang abad kegelapan Kristen di Eropa ya. Jadi itu artinya ya, agama Kristen zaman sekarang ini semakin modern ya, dan pemuka-pemuka agama Kristen di Eropa itu sudah sangat terbuka dengan ilmu pengetahuan. Dan saya yakin ya, kok Andre juga sangat menerima sesuatu ilmu pengetahuan di luar daripada agama. Bagaimana kisah Adam dan Hawa dalam agama Mesopotamia kuno ya. Jadi datanya saya tampilkan di sini ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya, saya ngambil data dari arkeologis ya, dalam versi bahasa Inggris. Dalam agama Mesopotamia kuno ya, ada sebuah kisah bernama Enki atau dewa kebijaksanaan menciptakan sebuah taman dan makhluk mirip manusia yang disebut dengan Adamu. Sekali lagi namanya disebut dengan Adamu ya. Jadi Adamu ini terbuat dari debu tanah. Kesamaan dengan kisah Alkitab tentang penciptaan Adam dari debu sangat mencolok. Tampaknya para penulis Ibrani meminjam unsur-unsur dari narasi lama untuk membangun kerangka teologis mereka. Jadi ini saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Ini ada tulisannya dan ada sumber dan datanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini mengkritik kekristenan, oh ini sengaja mengkritik Kristen, ini para kritikus dan lain sebagainya. Jadi gini guys ya, kebenaran itu tidak berpihak ya. Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang tidak berpihak pada agama kita anggap kritikan, jangan seperti itu, jangan ya, jangan a priori. Itu namanya a priori, dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Saya melihat di Konoha itu banyak orang yang a priori, kalau misalnya sesuai dengan agamanya walaupun itu hoax ya, maka mereka akan menganggap oh itu benar ya. Contoh misalnya, dulu pernah viral ya, kejadian ditemukannya bangkai perahu Nabi Nuh. Ya, padahal bangkai ini sengaja didesain oleh ya oknum-oknum tertentu dari agama tertentu ya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa perahu Nabi Nuh itu ada. Padahal itu hoax. Tapi ya rata-rata umat beragama yang ada di dunia percaya itu ya. Oh, ternyata Tuhan itu Maha Adil ya, menempatkan ya keajaibannya. Ada tuh bangkai perahu Nabi Nuh, padahal itu hoax ya. Itu dibuat-buat. Jadi seperti itu ya. Harus seimbang ya. Ya, jangan kita mengatakan bahwa oh karena ini tidak sesuai dengan agama kita menolak segala hal. Jangan ya, kebenaran itu tidak berpihak ya. Kebenaran itu tidak terduga ya. Bisa aja kebenaran itu ada di pihak lawang ya, atau di pihak musuh. Saya tidak membocokkan agama tertentu ya. Dan saya juga tidak memberikan kesimpulan. Saya hanya membacakan ya. Kebetulan saja saya rajin membaca ya. Saya rasa juga teman-teman yang nonton video ini pada rajin membaca ya, dan saya memberikan apa yang saya baca gitu, saya mengurai apa yang saya baca gitu, saya mempertanyakan gitu, dan saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak ya. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Jadi dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan ini ya, semakin jelas bahwa kisah Adam dan Hawa bukanlah kisah sejarah, melainkan ciptaan simbolis dan kultural atau cultural. Jadi saya tetap menghargai ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa kisah Adam dan Hawa itu benar adanya. Saya tetap menghargai walaupun
fosilnya tidak ada, ya, walaupun bukti arkeologisnya tidak ada dan sebagainya, saya tetap menghargai ya. Saya tidak memberikan kesimpulan dan keputusannya. Saya hanya mempertanyakan kenapa. Ya, kalau misalnya agama Mesopotamia kuno dengan agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen dan agama lainnya ada kemiripan ya, agama Sumeria, agama pagan dan agama lain sebagainya. Kenapa miripnya itu lebih dari satu? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa? Kalau cuma mirip satu dua orang nggak jadi masalah, tapi lebih dari satu ada lagi ya. Saya akan membeberkan ya. Jadi kisah Adam dan Hawa ini hanya dari sekian-sekian kemiripan ya. Saya akan memberikan kemiripan lainnya. Apa itu kemiripannya? Kemudian konsep wahyu, Tuhan yang Maha Esa, penghakiman setelah kematian dan lain sebagainya. Jadi ternyata ya ini ada pada agama sebelumnya ya, pada agama Sumeria, Mesopotamia kuno, Zoroaster dan lain sebagainya. Saya ngambil data dari Tirto ID ya. Ya, jadi di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya komplain, jangan komplain ke saya, komplain ke Tirto ID. Saya mengambil data dari Tirto ID yang berjudul Jejak Agama Tertua Zoroasterisme ya. Selain Yahudi, Islam, dan Kristen yang populer hari ini, rupanya ada agama Samawi yang lebih tua atau lebih eksis saat kini, yaitu bernama Zoroasterisme ya. Tersebutlah seorang imam di negeri Persia bernama Zarathustra yang juga dikenal sebagai nama lain Zoroaster ya. Konon ia adalah manusia pertama yang pernah mengaku bertemu zat yang lebih besar daripada manusia dan jagat raya ini. Sesuatu generasi kini disebut sebagai Tuhan ya. Jadi zat yang dimaksud oleh Zara ini ya, sebut saja namanya Zara ya, biar lebih simple ya. Ya, sesuatu yang ditemukan itu adalah berupa zat Tuhan ya di zaman sekarang ini. Ya, ia melihat cahaya besar kemudian membawanya masuk ke dalam Hadrat Ahura Maja atau Tuhan yang bijaksana. Jadi pertama kali yang menerima wahyu itu adalah Zara ya, berdasarkan catatan sejarah ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang sendiri di antara sahabat yang video. Kalau misalnya ya komplain, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin datanya. Ya kemungkinan saja ya kita ya berdasarkan data warga Konoha itu hanya 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Ya kemungkinan saja kita malas membaca gitu ya. Saya dulu seperti itu ya, sangat malas membaca. Tapi akhir-akhir ini saya sangat suka yang namanya membaca ya. Jadi saya menemukan fakta-fakta gitu yang luar biasa. Kalau di antara sahabat yang video berpikir, oh itu mengkritik Kristen dan lain sebagainya ya, mengkritik agama Samawi dan sebagainya. Tapi kemiripannya kenapa lebih dari 1 gitu loh. Contoh misalnya ada skripsi nih ya. Kita katakan bahwa skripsi ini murni adalah buatan saya pribadi. Ini nggak pernah dicontek dari skripsi lain, dari kampus lain. Tapi kemiripannya kenapa lebih dari 1 gitu. Saya cuma mempertanyakan ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Apakah ini contek-mencontek? Apakah ini yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi? Kenapa kemiripannya lebih dari 1? Itu yang saya pertanyakan ya, dan saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Oke, kembali ke kisah Zara ini. Dalam pertemuan itu, Zara dipampangkan kebenaran spiritual yang berbeda dari apa yang pernah dilihatnya ya. Kala itu abad ke-6 sebelum Masehi, kebanyakan orang masih menyembah berhala dan yakin bahwa dewa-dewi itu tidak hanya 1. Mereka percaya kalau setiap benda di bumi memiliki roh sendiri melalui wahyu dari Ahura Mazda ya. Jadi Zara akhirnya meyakini bahwa Tuhan itu cuma 1 dan ajarannya adalah kebenaran yang mutlak. Itu artinya Zara lah yang pertama menemukan ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini dicontek oleh agama Samawi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa ketuhanan atau Tuhan yang bertauhid ini di ATM-kan atau amati, tiru, modifikasi daripada agama Zoroaster. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Karena kebenaran itu tidak berpihak ya. Keputusan tetap di tangan Anda. Saya tidak akan mendoktrin Anda yang nonton video ini. Enggak ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen. Saya sedang tidak memojokkan agama tertentu ya. Ya. Dan pembahasannya juga ini
agama Samawi ataupun agama Abrahamik ya. Dalam agama Zoroaster juga ya, ada konsep antara kebaikan dan kejahatan, antara malaikat dan iblis ya, antara yang baik dengan yang benar, antara ya, hitam dan putih ya. Jadi dalam Zoroaster ya, menurut Arifin ya, seorang Zoroaster, ia meyakini bahwa dalam hidup ada dua kekuatan yang akan terus beradu, yaitu kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan. Ya, dalam hidup ya, mereka harus ya selalu berusaha melawan niat-niat kejahatan itu untuk berbuat kebaikan yang dijarkan oleh Ahura Mazda. Ya, jahat diwakili oleh Angra ya, dan jahat baik diwakili oleh Spenta. Apakah ini mirip dengan konsep malaikat dan iblis? Silakan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Selain konsep monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa, dalam Zoroaster juga punya sejumlah keyakinan lain yang juga ada dalam agama Samawi yang populer di zaman sekarang ini. Ya, misalnya konsep eskatologi yang meyakini kehidupan setelah kematian dan konsep penciptaan dunia oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Apakah ini di ATM, amati tiru modifikasi ya, meyakini kehidupan setelah kematian ya. Dalam agama Buddha biasa disebut dengan reinkarnasi ya. Apakah ini ada dalam agama sebelumnya? Apakah ini dicontek? Apakah ini diamati tiru modifikasi oleh agama Samawi ya? For your information ya, agama Zoroaster itu sudah ada jauh sebelum agama Samawi lahir. Sudah ada jauh ribuan tahun sebelum agama Samawi lahir. Jadi siapa yang mencontek? Apakah agama Zoroaster yang mencontek terhadap agama Samawi? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Siapa yang ATM, amati tiru modifikasi? Apakah Zoroaster yang mengamati ke agama Samawi sementara agama Zoroaster lebih dulu lahir daripada agama Samawi? Silakan disebutkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kemudian dalam video itu ya, video waktu kemarin Ko Andre Live ya, saya menemukan sesuatu hal yang sangat berharga. Apa itu? Saya melihat ya, teman-teman agama Kristen yang ada di Konoha itu ya, kalau misalnya kita kritik ya, tapi saya tidak mengkritik ya, dan saya juga tidak mengkritik satu agama gitu ya. Saya berfokus pada agama Samawi atau agama Abrahamik ya, atau agama mayoritas di Konoha. Jadi gini, saya menemukan sesuatu hal yang tidak saya temukan di agama lain gitu ya, di agama sebelah gitu. Apa itu? Saya melihat dalam agama Kristen ya, kalau misalnya kita kritik itu cukup ya beradu argumen gitu ya, atau mungkin ada satu dua orang yang julid ke kita gitu, atau yang suka ngata-ngatain kita, tapi overall ya saya melihat ya nggak sampai ya yang namanya mengancam ya, sampai mengancam tentang pembunuhan ya, kemudian minta Sherlock gitu ya, mempersekusi, saya nggak melihat seperti itu ya. Jadi ini yang saya salut dengan agama Kristen ya, walaupun kita kritik gitu, walaupun kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka tidak langsung tantrum ya, kejang-kejang berjamaah, nggak seperti itu ya. Itu yang saya salut, itu yang saya ambil sisi positifnya ya daripada agama Kristen ya. Dan saya salut dengan Ko Andre juga mengatakan bahwa Bro Re ini tidak sedang menghina agama Kristen, enggak. Dan di video juga saya tidak memberikan kesimpulan, walaupun Bro Andre mengatakan di live-nya itu ya, Siratal Mustaqim ini mirip dengan agama Zoroaster sebelumnya ya, ada jembatannya dan sebagainya ya, agak mirip-mirip seperti agama mayoritas di Konoha, tapi saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya suka dengan gaya Ko Andre ya. Kenapa kita tidak menyimpulkan? Kalau kita menyimpulkan itu artinya kita berpihak ya. Jadi kebenaran itu tidak berpihak. Kita membuka kemungkinan ya, sekian persen ada cacat dalam argumen kita, ada cacat dalam data kita ya. Tapi yang jadi permasalahan kan di Konoha itu selalu menolak gitu. Kalau misalnya datanya tidak berpihak kepada kita, maka kita akan mengatakan, oh itu mengkritik Kristen, oh itu mengkritik iman kita. Jangan seperti itu ya. Orang Eropa sudah meninggalkan prinsip seperti ini sehingga Eropa maju ya. Jadi jangan kita mengulang kegelapan agama Kristen yang ada di Eropa zaman dulu. Jangan seperti itu ya.
Ya saya yakin ya teman-teman Kristen yang ada di Konoha ini sangat-sangat bijaksana ya, sangat-sangat luar biasa. Saya salut dengan subscriber daripada Ko Andre ya, sangat-sangat bijaksana ya, tidak ada yang namanya mengancam, pembunuhan ya, persekusi dan sebagainya, enggak seperti itu ya. Itu yang saya salut dengan agama Kristen ya. Tapi saya sedang tidak berpihak pada agama Kristen ya, jangan mengatakan bahwa saya berpihak pada agama Kristen, enggak, jangan seperti itu ya. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa oh kamu itu menyusup ya, kamu tuh sebenarnya agama Kristen, kamu tuh berkamuflase dan sebagainya. Enggak seperti itu ya. Tapi saya melihat ya ada beberapa keanehan ya di Konoha ya. Saya melihat di Konoha itu ya, hanya di Konoha bukan di Indonesia ya. Saya melihat ateis atau agnostik itu lebih diterima daripada agama kasih di Konoha. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ini ada semacam sentimen atau dan sebagainya, padahal ya walaupun Ko Andre mengatakan agama mayoritas di Konoha itu tidak masuk dalam agama samawi, tapi ya pada faktanya ya, pada datanya agama mayoritas di Konoha itu berdasarkan data itu agama samawi. Contoh misalnya Musa ya, masa dalam agama Yahudi ada Musa versi mereka gitu, agama Kristen Musa versi mereka, agama mayoritas di Konoha ada Musa versi mereka, masa ada 3 Musa? Sungguh tidak masuk akal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama mayoritas di Konoha itu bukan agama samawi, itu artinya ada 3 Musa, mengakui adanya 3 Musa atau 3 Abraham ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Erik Konoha, salam rasional.